membawa kita, mengajarkan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dengan cara yang benar. Untuk pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang selalu mensupport setiap kegiatan kami, terutama kegiatan Ramadan kemarin. Kemudian pada pengurus yayasan, pengurus RW 05 dan RT 1 sampai dengan 7, para ibu-ibu pendukung kegiatan tetap, aparat keamanan, para jamaah MPC yang selalu istiqomah hadir di setiap kegiatan Masjid Burji, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras melayani para jemaah dari awal Ramadan hingga hari ini. Kami mohon waktu sejenak untuk sama-sama mendengarkan laporan kegiatan Ramadan yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Kegiatan yang diadakan kemarin adalah pemberas murah untuk 1000 paket, kemudian takjil iftar yang per hari rata-rata 200 paket, pesantren Ramadan selama 21 hari yang dihadiri diikuti oleh 45 peserta, kemudian jemaah tarawih rata-rata per hari 190 jemaah, kemudian tadarus ahwat dan ikhwan antara 9 dan 40 orang, kemudian peserta santunan yatim 200 paket, itikaf yang diadakan 10 hari terakhir rata-rata dihadiri 180 hingga 300 jamaah. Kemudian terakhir penyaluran zakat yang akan disalurkan kepada sekitar 1000 mustahik. Untuk kegiatan tersebut kami laporkan keuangan yang berhasil diterima dari para donatur, dari para jamaah, yaitu sebesar Rp335.576.000 yang terkumpul dari kotak amal jumbo, donasi via QRIS, kotak amal tarawih, infak donasi takjil iftar, infak donasi santunan yatim, infak donasi kotak amal, tadarus ikhwan dan akhwat, dan infak donasi sahur itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Pengeluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp334.719.000. Kemudian zakat yang berhasil dikumpulkan dari zakat mal, zakat fitrah dan fidyah sebesar Rp344.520.000. Yang ini insya Allah akan disalurkan pada 1000 mustahik di Cinere dan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh donatur jemaah yang telah menyalurkan rezekinya lewat kami. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua diterima Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian saya sampaikan pengisi acara pada hari ini, kita sebentar lagi akan mendengarkan, menyimak sama-sama khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Aziz Setiadi MA. Kemudian salat tarawih nanti, salat Idul Fitri nanti dipimpin oleh Ustadz Dr. Tom Amrozi MPDI. Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan dari awal Ramadan sampai hari ini terdapat kesalahan, kekeliruan, karena kesalahan semata-mata dari kita semua, kebenaran hanya dari Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua DKM Masjid Cinere Bapak Haji Tono Supartono yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita
disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Di rakaat kedua setelah berdiri kemudian melakukan takbir sebanyak 5 kali, sama seperti di rakaat pertama. Di setelah takbir disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai ditutup dengan salam. Setelah salam disunahkan jamaah untuk menyimak dan mendengarkan khutbah Idul Fitri demi kesempurnaan salat Idul Fitri kita. Dan mari kita sama-sama mendirikan salat Idul Fitri. Salat jauh, salat jauh, salat jauh, salat Idul Fitri rahimahumullah. صلوا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من كفر ويعذبه الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وسلام على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مغفرة الصلاة رحمكم الله عليكم هذا العظيم الزهراء وشرفه يعزه حق التعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم ما صار رمضان ثم أتبعه بستة شوال وكأنه صار سنة كلها وهو صعب الخلق بالمنبر استوى قدر الوعد الفكر رحمكم الله استوى قدر الوعد الفكر رحمكم الله Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده حزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق Allahul Azim wa sadaqa Rasulullahil Karim. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan inayahnya. Kita dapat menunaikan ibadah salat Idul Fitri berjamaah. Tentu rasa syukur ini kita barengi dengan senantiasa meningkatkan yang Allah
Ketika kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian tatkala Idul Fitri tiba, Syawal tiba, kita tak lagi bertakwa kepadanya? Jawabannya tentu tidak. Ketakwaan itu telah kita latih selama bulan suci Ramadan, sehingga ketakwaan itu harus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam perjalanan kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya, perlu bagi kita seorang muslim untuk menyadari bahwa ketakwaan itu harus kita rawat, kita jaga selama kita masih hidup di dunia ini. Kesadaran inilah yang kemudian harus kita tanamkan dalam diri kita melalui apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa sejatinya manusia itu memiliki otentisitas yang dimiliki olehnya. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana 5 hal ini dapat menjaga kita, dapat meningkatkan ketakwaan kita, dan dapat memelihara ketakwaan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, kata beliau, adalah kita sebagai manusia sejatinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk, kita adalah ciptaan, tak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri, tak pantas bagi kita untuk membanggakan diri. Kenapa? Karena kesombongan itu, kejayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan segelintir saja kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ciptaan, tak pantas bagi seorang manusia untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, pangkat yang kita miliki, kedudukan yang kita punyai, sejatinya semuanya adalah titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa semua ini adalah titipan dari Allah, maka ketika tiba waktunya, semua titipan itu pasti akan diambil olehnya. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kesadaran yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dalam rangka merawat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah, meskipun kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, namun betapa baiknya Allah, betapa mulianya Allah, karena kita pun dimuliakan olehnya. Maka Imam Al-Ghazali katakan, ciri manusia otentik yang kedua itu adalah mukarram. Meskipun dia makhluk, dia berbeda dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia berbeda dari hewan, manusia berbeda dari tumbuhan, manusia berbeda dari malaikat sekalipun. Kenapa? Karena Allah memuliakan manusia itu sendiri. Bukti nyata kita bisa lihat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Allah katakan kepada malaikat dan juga iblis, untuk apa? Untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Artinya benar bahwa Allah memuliakan kita. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, manusia itu telah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Tak ada ciptaan yang dapat menandingi manusia. Maka Allah katakan, manusia itu adalah khalifah yang mengatur kehidupan di muka bumi ini. Sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, makhluk, kemudian mukarram, itu adalah karakteristik, otentisitas manusia yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, meskipun kita adalah makhluk dan kita dimuliakan oleh Allah, kita diberikan tanggung jawab, yakni yang beliau katakan sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Setiap kita yang sudah balik memikul tanggung jawab, beban syariat di pundak kita.
kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Inilah adalah hakikat, karakteristik, otentisitas kita sebagai manusia. Kita memikul beban yang tidak dipikul oleh makhluk Allah yang lain. Apa itu? Adalah beban syariat yang harus kita jalankan. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang lupa akan karakteristik otentisitas dirinya, wajib bagi kita untuk mengingatkan. Banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang lupa. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka itu tidak berkesempatan untuk sama seperti kita berpuasa, menjalankan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena mereka jauh dari agama. Oleh karenanya, beban siapakah ini? Adalah beban kita semuanya untuk mendakwahkan Islam, mengajak mereka kepada jalan yang benar, sembari kita juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa ini harus dilakukan? Karena jelas kata Imam Al-Ghazali katakan, karakteristik otentisitas manusia yang ketiga adalah mukallaf, memikul beban syariat di pundak kita masing-masing. Maka apabila ada sanak famili kita yang belum sholat, belum puasa, belum zakat, kita wajib untuk mengingatkan mereka agar mereka dapat terhindar nanti dari siksa Subhanahu wa ta'ala. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, otentisitas manusia yang keempat adalah mukhayyar. Meskipun kita adalah makhluk dimuliakan oleh Allah, diberikan tanggung jawab syariat, tetapi kita juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pilihan itu? Pilihan-pilihan itu adalah bergantung kepada diri kita masing-masing. Kita boleh memilih untuk taat kepada Allah. Kita boleh memilih untuk takwa kepadanya. Tapi kita juga bisa untuk tidak bertakwa kepadanya. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Tapi jangan salah memahaminya. Ketika seorang memilih untuk bertakwa, beribadah kepada Allah, tentu ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan atas apa yang ia lakukan. Sedangkan ketika seseorang itu justru durhaka kepada Allah, kemudian ia berbuat melawan ketentuan syariat, maka sejatinya keburukan itu akan pula kembali kepadanya. In ahsantum ahsantum anfusikum wa in asa'tum falaha. Setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing, dan setiap keburukan pun juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, otentisitas manusia yang harus kita sadari sebagai otentisitas yang terakhir adalah majzi. Ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang makhluk, kemudian kita dimuliakan olehnya, kemudian diberikan tanggung jawab syariat, dan kita bisa memilih atas apa yang akan kita kerjakan, maka yang terakhir adalah kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Inilah kemudian yang harus kita pahami, bahwa setiap perbuatan kita, tindak tanduk kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saat nanti berhadapan dengan Allah, tak bisa mulut kita ini berbicara. Tak bisa kita membela diri dengan mulut kita. Kenapa? Karena Allah katakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut kita nanti akan dikunci. Tak bisa kita membela diri. Lalu apa yang akan berbicara? Tangan-tangan kita akan berbicara. Apa yang akan kita bicarakan? Mempertanggungjawabkan. Tangan kita akan berbicara. Kemana tangan ini digunakan? Kemana kita kerjakan selama ini usia kita? Bagaimana kita memperoleh harta dan kekayaan kita? Bagaimana kita menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya? Itu semuanya akan dikatakan oleh tangan kita. Sementara itu, mulut kita akan terkunci. Tak bisa untuk membela diri. Lalu siapa yang bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kitalah yang akan bersaksi. Dia akan membenarkan setiap perkataan tangan-tangan kita. Sehingga apapun tak bisa dibohongi. Karena apa? Karena mulut kita tak bisa membela diri.
Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Betapa Idul Fitri ini adalah momentum bagi kita untuk senantiasa memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup tidaklah pendek. Jalan hidup masih jauh ke depan. Kita meyakini bahwa Allah memberikan semua kebaikan kepada kita, sehingga kita harus merawat diri kita agar senantiasa kita berada dalam ketakwaan sebagaimana tujuan kita ketika kita berpuasa. La'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan kita senantiasa sadar bahwa kita berkewajiban untuk merawat ketakwaan itu dalam rangka menjalani kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari kita menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepadanya di hari yang mulia ini. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah. Hamba-hambamu ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan, khilaf dan dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami memohon kepadamu di mana tak ada satupun yang bisa kami mohon, tak ada satupun yang bisa kami mintai pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami sebagai penyelamat nanti hidup kami di dunia dan di akhirat kelak ya Ar-Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami bermohon kepadamu, bermohon ampunan kepadamu ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, khususnya kepada kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, jadikanlah kehidupannya sebagai kehidupan yang taat dan takwa kepadamu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak mereka yang berbakti kepadanya ya Ar-Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, apabila kedua orang tua kami telah tiada, maka ampunilah segala khilaf dan salahnya. Ampunilah mereka ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada mereka. Tempatkanlah mereka di tempat yang layak di sisimu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kuburan mereka lapang, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin dengan baik ya Allah. Allahumma ya Allah, antahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkaulah zat yang maha esa, ada sekutu bagimu. Fastajib du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudanya. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, salat kami, sujud kami. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan. Tak ada satupun yang berhak untuk menerima, yang memberikan ampunan kecuali hanya Engkaulah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini, jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang fitrah, yang suci, yang kembali seperti dahulu, seperti anak yang baru lahir.
Dosa-dosa kami Engkau ampuni, khilaf dan salah kami Engkau ampuni ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami hanya kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, yang hanya mengikuti perintahmu. Jangan jadikan kami pribadi yang tersesat, yang nantinya dapat merugikan kami sendiri ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.